Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun gitu ya. Aku mau mulai general reading lagi, sebenarnya harusnya kemarin mau bahas tentang full moon, tapi nggak apa-apa ya, aku bahas di pagi ini gitu ya, energi teman-teman gitu ya, pesan-pesannya apa yang mau disampaikan. Lalu dari sisi self care, apa yang mau disampaikan oleh semesta buat teman-teman, aku, kita semua yang menyimak readingan, general reading hari ini. Berbijaksana, ini energi kolektif, energi banyak orang, jadi bisa cocok di kamu, bisa juga enggak. Ambil yang bermanfaat aja, ambil pesan positifnya. Jikalau dirasa tidak cocok, di skip aja ya. Tuh, oke, kita mulai langsung. Aku mau tarik energi kolektif untuk pesan full moon, apa yang mau disampaikan hari ini. Ya, mungkin nanti efeknya juga bisa setelah full moon gitu. Ambil yang resonate aja. Oke, ini sebentar ya, aku agak naikin dulu biar kartunya kelihatan semua. Oke. Oke, aku cabut aja ya pesan full moon. Aku ambil 3 kartu. Oke, bottom of the decknya ada Fourth Chakra Angel, Archangel Raphael. Oke, ini kita bahas tentang pribadi masing-masing. Jadi bukan bahas tentang siapapun itu. Ini pembahasannya lebih ke diri sendiri dulu. Di sini ada kartu anxiety gitu ya. Aku melihat beberapa teman-teman di sini masih ada yang membawa pikiran-pikiran yang negatif ke kehidupan saat ini, terutama di full moon ini, karena secara energi full moon in Scorpio ini adalah transformasi besar-besaran, energi pembersihan gitu ya. Di sini disampaikan sudah seharusnya teman-teman harus mengclearing gitu ya, mengclearing sesuatu hal yang sebenarnya sudah bukan buat kamu lagi gitu ya. Gimana caranya kamu harus bisa shifting your thinking about positif perspektif gitu ya, mengambil perspektif positif untuk ngelanjutin kehidupan kamu kayak gitu. Lalu di sini ada thinking man, the thinking man. Aku ngerasa di sini energinya ada seseorang yang merindukan kamu, memikirkan kamu. Bahkan juga ada seseorang yang khawatir sama kamu. Ini bisa jadi orang lama kayak gitu ya. Aku melihat sih energinya di sini orang lama gitu ya. Ada yang rindu sama kamu. Mungkin juga di sini sudah berjarak, tidak ada komunikasi gitu ya. Dan aku melihat juga di sini mungkin ikatan batinnya sangat kuat gitu ya. Jadi memikirkan kamu gitu ya. Dan di sini juga ada kartu indecision gitu ya. Kalian lagi diperhadapkan sama keraguan-raguan dalam memilih gitu. Aku ngerasa di sini juga pesannya coba clearing dulu pikiran-pikiran yang tidak baik gitu ya. Kamu disuruh ambil jeda atas dirimu gitu ya. Istirahat, rehat sejenak gitu ya, untuk mengambil suatu keputusan. Bisa jadi ini keputusan dalam misalnya kalian mau melakukan perpindahan gitu ya, mungkin pindah tempat kerja, tempat tinggal kayak gitu ya, atau pemilihan dalam pengambilan keputusan atas diri kamu sendiri gitu. Bottom of the decknya ada cakra keempat gitu ya. Cakra keempat ini berhubungan dengan cakra hati. Kalian diminta untuk selaraskan hati kalian gitu ya, karena hati itu sebenarnya nanti pusatnya kalian itu menentukan arah langkah kehidupan kalian, karena termasuk juga dengan keraguan-raguan atas dalam memilih kayak gitu. Karena biasanya indecision, ada anxiety,
kita gitu ya, aku juga mungkin pesannya di sini disuruh untuk membersihkan sesuatu yang bukan buat kita lagi. Ini nanti akan menghambat sesuatu hal baik yang mau masuk dalam kehidupan teman-teman, kayak gitu ya. Oke, kita cek dari tarotnya. Aku mau ambil 5 kartu dari tarotnya. Pesan full moon buat teman-teman. Oke, aku izin cabut aja. Ada Four of Wands. Ada Ten of Coin. Oke. Ada Knight of Wands. Ada The Hierophant. Kartu terakhirnya ada Eight of Coin. Oke. Bottom of the deck ada The Moon. Ya, balik lagi. Kalian ini energinya lebih banyak si overthinker. Banyak memikirkan sesuatu hal gitu ya, yang berputar di situ-situ aja. Jadi stagnan gitu ya, bingung memutuskan untuk memilih ke arah mana sebenarnya teman-teman mau diarahkan. Nah, di sini ada kartu Four of Wands gitu ya. Aku melihat energinya beberapa hari ke depan gitu ya, terutama di energi full moon ini, ketika kalian bisa melepaskan akan ada kestabilan dalam hidup gitu ya. Bisa kestabilan keuangan, finansial gitu ya, kestabilan karir, ataupun aspek-aspek yang mempengaruhi dalam kehidupan teman-teman. Dan aku melihat di sini juga ada energi pernikahan, atau misalnya di sini dalam hubungan relationship gitu ya. Ketika teman-teman diperhadapkan suatu keputusan gitu ya, untuk memilih apakah si dia ini akan memberikan keputusan yang valid gitu ya atas hubungan yang mungkin sudah dijalankan bertahun-tahun, tidak ada omongan lagi gitu ya. Ini hubungan sebenarnya mau dibawa ke arah mana gitu. Aku melihat di energy full moon ini ada sesuatu yang di-clearkan, kemungkinan beberapa dari teman-teman akan ada energi lamaran gitu ya, mengarah ke pertunangan, pernikahan gitu atau perkawinan kayak gitu ya. Dan di sini tuh apa yang sebenarnya teman-teman pikirkan akan ada jawabannya gitu. Tapi ini energinya hanya untuk beberapa aja, nggak semuanya ya. Kalau di sini ada Ten of Coins, di sini menjelaskan sesuatu hal yang sudah teman-teman harapkan, mungkin di keuangan kalian menginginkan kestabilan bahkan lebih dari hal itu. Kemungkinan terbesarnya akan ada sesuatu hal yang lebih besar dari sisi rezeki, terutama finansial, akan ada kenaikan yang melesat perlahan-lahan gitu ya. Perlahan-lahan yang mungkin kalian tunggu, ini energinya di bulan ini ada kenaikan melesat gitu. Dan kemungkinannya juga ini kalian akan ada energi berbagi dengan keluarga kayak gitu ya. Terus di sini juga ada kesejahteraan, ada keberkahan gitu ya yang kalian dapatkan, kalian berbagi dengan orang-orang sekitar gitu. Jangan lupa juga berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan ya, ke panti asuhan gitu ya, atau menolong yang sesuatu hal yang harusnya bisa ditolong kayak gitu. Lalu juga di sini ada energi Knight of Wands. Ada beberapa energi mungkin dari sisi komunikasi yang tertahan kayak gitu ya, atau kalian itu tadinya mau maju masih maju mundur tidak ada kenaikan. Kemungkinan terbesarnya di bulan ini, terutama di energi full moon, akan ada sesuatu gebrakan baru yang kalian ambil action untuk melakukan perjalanan kehidupan kalian gitu. Karir yang tadinya stagnan di satu perusahaan, kemungkinan besarnya kalian akan resign atau keluar dari tempat kerja, mencari sesuatu baru, karir baru gitu. Contoh juga di suatu situasi atau lingkungan yang gak mendukung teman-teman, kemungkinan teman-teman juga akan ada melakukan perpindahan ke daerah lain gitu ya. Dimana lah yang sebenarnya jiwa kalian tuh sudah meronta-ronta untuk bangkit maju ke depan gitu ya. Jikalau sesuatu hal memang kamu sudah waktunya untuk meninggalkan sesuatu hal yang harus ditinggalkan, ya silakan pergi gitu ya, ke tempat mana yang jiwamu tuh tenang gitu. Bahkan biasanya ketika jiwa kita tenang, rezeki dari semesta tuh ada aja, dari Tuhan tuh ada aja gitu. Tahu-taunya kamu ternyata setelah pindah
uangmu lebih banyak gitu ya. Terus kepuasan dirimu tuh lebih lega gitu ya. Tadinya kamu bebannya berat banget di satu sisi gitu ya, pindah ke sisi yang lain ternyata kamu lebih meningkat gitu ya secara energi dan vibrasi. Oke, di sini ada kartu The Hierophant. Aku melihat beberapa teman-teman banyak sekali mengambil sisi kebijaksanaan dalam kehidupan gitu ya. Aku melihat di sini yang tadinya kalian itu emang stagnan, nggak bisa mendapatkan suatu pencerahan yang baik gitu ya. Mungkin secara agama penjelasannya kurang klik gitu ya. Aku nggak bahas agama apa, agama siapa gitu ya. Kita yang beragama mungkin dari sisi penjelasan tentang agama kita pribadi ada yang kurang ngena gitu diri kita. Mungkin ada beberapa teman-teman melalui proses spiritual awakening jadi bisa lebih menemukan siapa diri sejati, siapa Tuhannya gitu. Tuhan sesungguhnya kalian relatekan dengan agama kalian, ada pencerahan di situ, pencerahan yang jelas secara universal gitu ya. Lalu di sini ada Eight of Coins gitu ya. Banyak dari kalian yang masih berjuang. Gak apa-apa berjuang. Berjuang bukan berarti kamu kalah. Ini adalah bagian dari proses ketika Tuhan emang membentuk kamu mau jadi pribadi yang kuat. Rezeki apapun itu, aspek yang baik yang mau masuk dalam kehidupan teman-teman itu nanti akan disegarkan oleh Yang Maha Kuasa gitu ya. Ini pesannya cepet ya, nggak lama. Oke, pesan dari kartunya ini apa yang mau disampaikan untuk pesan full moon di hari ini. Oke, sudah ada 2 kartu yang keluar ya tadi ya. Kita mungkin ambil 4 kartu. Kalau nggak ada ntar aku cabut aja kartunya. Oke, bottom of the decknya kita lihat ada your commitment is being tested. Hati-hati yang berkomitmen lagi diuji sama Yang Maha Kuasa, apakah kalian tetap pada pendirian atau enggak gitu ya. Oke. Dari kartunya di sini kartu monologi ya. Luck is on your side ya. Keberhasilan akan ada di sampingmu. Even pun orang bilang kamu itu susah berhasil, kamu itu nggak akan ada apa-apanya, jangan dengerin. Kalian wajib dengerin diri kalian sendiri, bukan dengerin apa kata orang. Gitu ya. Aku melihat di energi full moon ya, terkonfirmasi dengan kartu Eight of Coins gitu. Semua di mata Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Kamu kerja keras tidak mengeluh, akan ada keberhasilan di samping kamu. Bahkan nanti dia posisinya ada di belakang sama di depan kamu. Kayak ngebimbing kamu, oke, ambil ini untuk kesuksesan kamu, ambil yang ini untuk kesuksesan kamu. Bahkan kehidupanmu akan di-guide oleh Tuhan dan semesta gitu. Ada a new start is coming, ada sesuatu hal baru yang mau dirubah, yang tadi aku bilang, ada sesuatu hal yang harus dibersihkan gitu ya. Energi-energi lama yang tidak mendukung kamu itu akan dilepaskan, kamu akan berjalan untuk mencari sesuatu yang baru, yang lebih fresh, yang lebih nyaman untuk jiwa kamu. Jadi nggak usah takut. Yang penting di sini Tuhan minta kamu ada keberanian dalam iman untuk maju melangkah. Apapun situasi di depan sana kita tidak tahu, tapi kamu tetap maju. Dan di sini aku melihat ada kartu It's time to release negativity. Pas banget lagi full moon-nya in Scorpio. Sudah waktunya teman-teman untuk melepaskan sesuatu hal yang berbau negatif. Negatif itu apa? Bukan masalah klinik atau black magic aja ya. Negatif itu pikiran kita juga gitu ya. Apa yang kita pikirkan, contoh misalnya, kayaknya gue gak yakin berhasil, kayaknya gue gak yakin deh gue bisa akan di tahap akan mencapai sesuatu hal untuk mencapai kesuksesan. No. Pikirkan sesuatu yang positif, sudah waktunya kamu melepaskan hal-hal negatif. Kemungkinan terbesarnya jika kalian masih ada di suatu kemelekatan gitu ya yang tidak bisa kalian lepaskan, kalian akan ditendang sama semesta sendiri nantinya. Dan aku udah merasakan di posisi itu gitu ya. Be bold and make the first move ya. Kamu harus
yang membuat keputusan sendiri untuk maju melangkah, pindah dari suatu hal yang bukan buat kamu, gitu ya. Kamu lakukan ini gitu. Di kartu bottom of the deck, your commitment is being testing. Misalnya, kalian udah maju nih dalam beberapa hari ini, sudah melakukan gerakan atau perubahan, itu lagi di testing lagi. Apakah kamu nanti mundur lagi dalam perjalanan kehidupanmu, atau kamu tetap maju untuk melangkah, gitu ya. Oke, di sini ada kartu self care-nya buat teman-teman semua. Apa yang mau disampaikan? Paling aku cabut aja kartunya. Oke, ada yang keluar. Aku ambil 4 kartu aja dari self care-nya buat teman-teman. Oke. Bottom of the deck-nya journal. Oke. Oke, di sini ada kartu chanting. Di sini sudah waktunya teman-teman untuk berkontemplasi, mengheningkan diri gitu ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang disuruh untuk bermeditasi, untuk mendapatkan suatu pencerahan, ketenangan batin, ketenangan jiwa, untuk memutuskan semua hal yang tadi aku baca. Lalu di sini ada make a meal gitu ya. Ambil, lakukan pekerjaan atau sesuatu hal positif. Misalnya kamu mau masak sesuatu gitu ya, masak makanan sesuatu. Buatlah yang benar-benar jiwamu tuh pengen makan apa gitu ya, yang enak gitu, yang sehat. Dan aku juga mendengar di sini ada kata organic food gitu. Sudah waktunya kalian melepaskan makanan-makanan chemical, contoh kayak junk food gitu ya, makanan-makanan siap saji. Kalian buat makanan sehat, makanan organik, makanan fresh buat diri kalian sendiri. Karena kedepannya kalian ini akan menjadi orang maju pun Tuhan juga berpesan kalian harus sehat secara fisik kayak gitu. Di sini ada beauty ritual. Kemungkinan di energy full moon ini ada sesuatu perubahan yang teman-teman lakukan. Mungkin yang tadinya nggak suka dandan, yang nggak suka grooming gitu ya, akan ada suatu perubahan dalam diri di mana kalian tuh mau terlihat fresh gitu ya. Mungkin baju-baju lama kalian yang udah nggak kalian pakai, kalian akan decluttering pakaian kalian, make up kalian gitu ya. Kebersihan secara pribadi, fisik dan rohani kayak gitu. Dan aku melihat di sini ada build a strength gitu. Kalian adalah jiwa-jiwa yang kuat. Jadi pesan dari semesta, lakukan sesuatu hal yang bisa menguatkan dirimu secara fisik juga kayak gitu. Karena karena di sini kamu dibutuhkan fisik yang kuat untuk melakukan segala sesuatu nanti ke depan. Di sini juga ada mata ketiga ya. Kemungkinan beberapa dari kalian ada yang aktif mata ketiganya. Jadi secara intuisi itu kuat. Lalu di bottom of the deck-nya ada journal. Di sini segala harapan yang kalian manifestasikan tuangkan dalam jurnal, termasuk juga LOA, Love of Attraction, apa yang kalian manifestasikan untuk kehidupan kalian ke depannya lebih sukses gitu. Oke, itu aja pembacaan aku hari ini di energi full moon in Scorpio. Kurang lebihnya mohon maaf, ambil yang positifnya saja ya. Terima kasih semuanya, bye-bye.